Sampurasun, para sadulur dimanapun Anda berada. Salam damai Nusantara, salam akal sehat. Iya, baru ini kita baru melewatin hari yang dimana dirayain seluruh umat Islam, itu hari Lebaran. Jadi buat teman-teman yang masih pada pulang kampung, ya kan, selamat menikmati di kampungnya. Ya, terus yang lagi arus mudik, arus balik, ya kan, hati-hati di jalanan, ya kan, jaga diri, jaga kesehatan, ya, itu yang paling utama. Ya. Gatal ini, habis ngobrol-ngobrol sama saudara saya, ya kan. Saudara saya masih kecil, tapi dia udah punya anak kecil. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama namanya Bang Dimas, ya kan. Bang Dimas ini seorang kontraktor muda, ya. Tapi dari obrolannya itu tadi dia menginspirasi saya, ya kan. Jadi kalau ada suara yang cewas-cewas di sana, memang kita lagi pada kumpul, ya kan. Bahasan kali ini adalah, yang antiknya adalah, sebelum saya saya kontennya biasa-biasa gitu kan, ngobrolin apa itu yang bertakwa, apa itu iman, apa itu segala macam, ya kan. Hasilnya penontonnya sedikit. Tetapi ketika saya bahas yang namanya Satria Piningit, penontonnya banyak, ya kan. Nah, yang jadi pertanyaan, ada apa dengan Satria Piningit, kan gitu. Nah, hari ini saya juga mau bahas Satria Piningit, ya, karena kayaknya sosoknya antik dan menjadi sebuah harapan bangsa dari Indonesia, ya kan. Nah, ini antik nih ya. Jadi gini para sadulur, ya kan. Konten kemarin saya ngebahas siapa yang disebut Satria Piningit, ya kan. Saya mau ngajak cara berpikirnya simpel-simpel saja, ya kan. Misalkan siapa yang dimaksud dengan satria, ya kan? Daripada kita ribet cari arti satria atau segala macam, kita simpulkan secara mudah saja. Yang disebut satria adalah orang atau manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perkataan dan perbuatannya. Itu. Jadi ketika dia tidak mampu mempertanggungjawabkan perkataan dan perbuatannya, dia bukan seorang satria, apalagi jauh dari Satria Piningit. Nah, di belakangnya ada kata piningit, ya. Pining itu dari bahasa Jawa, ya kan. Pining artinya tertutup atau ditutup, ya. Pertanyaannya, tertutup dari apa, ya kan. Kenapa hari ini dia dipining atau tertutup? Tertutup dari mana? Ya dari kebodohan. Kok dari kebodohan? Jelas. Karena untuk memahami dia butuh sebuah kepahaman. Ketika kepahamannya tidak nyampe, maka dialah tertutup. Maka nanti ketika hadir Satria Piningit, dia tidak kenal. Maka dia dipining atau terpining, ya kan. Di situ juga ada akhir yang disebut ngit, ya, pingit, pining, pingit, ya kan. Sudah tertutup tapi dipingit, pingit. Kalau kita mau menikah, ya kan, saudara saya dulu juga ngerasain tuh namanya Dimas, namanya dipingit, ya kan. Yang harus kita paham apa itu dipingit, ya kan. Pingit itu ketika mau menikah antara lelaki dan perempuan, geraknya, ya kan, dibatasi. Nggak boleh keluar, nggak boleh kesini, nggak boleh kesana. Dalam rangka apa? Biar nanti nggak kepincut lagi sama orang lain. Jadi sebenarnya mau jauh lebih dalam, pingit itu artinya sebenarnya dibatasi. Nah, ini gambaran mudahnya. Maka yang disebut Satria Piningit adalah manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perkataan dan perbuatan, ya kan? Tapi dia itu tertutup dari apa? Dari kebodohan kita yang kita tidak bisa mengenali dia karena kepahaman kita mungkin belum sampai, ya kan. Nah, pingit artinya dibatasi. Satria ini sebuah sosok yang sangat luar biasa, ya kan. Tetapi dia kenapa harus dibatasi? Ini harus, gitu ya. Nah, pertanyaannya dibatasi dengan apa?
Ini yang harus jadi pertanyaan. Baru cerdas, ya kan. Makanya pakai akal sehat, ya kan. Jadi semoga para sadulur yang melihat tayangan Mr. Slebor ini, ya kan, Mr. Slebor berharapnya jangan di skip agar informasinya diterima dengan baik, gitu kan. Nah, nanti begitu informasinya sampai, jangan juga ditelan mentah-mentah. Karena kalau Mr. Slebor nanti penerangannya salah, para sadulur ikut nyungsem. Jadi jadikan sebuah ajang referensi untuk berpikir saja. Kalau bahasan Mr. Slebor misalkan perut para sadulur tidak suka atau tidak menarik bahasannya, ya kan? Atau kepahaman Mr. Slebor sangat rendah, mohon maaf saja, ya kan? Anggap aja ini hanya sebuah tontonan biasa untuk hiburan, ya kan? Karena kenapa? Perbedaan pandangan itu biasa, ya kan? Perbedaan cara pandang, perbedaan kepahaman itu biasa. Yang menjadi luar biasa ketika kita hanya salah pandang, salah sangka, jadi perpecahan. Ini yang tidak baik, ya kan? Nah, misalnya berlanjutkan lagi, penyit berarti artinya dibatasi. Seorang satria ini harus dibatasi, gitu. Nah, pertanyaannya, dibatasi dengan apa? Ayo, dengan apa? Ayo, buat sadulur yang di sana yang sudah paham, top buat para sadulur, ya kan? Yang belum paham, ya lanjutin, ya kan? Kita sama-sama belajar. Nah, ini analisa Mr. Slebor. Dibatasi dengan apa? Ya dengan hukum dan ketetapan dari Sang Pencipta kita semua. Gitu. Kalau dia tidak dibatasi dengan hukum dan ketetapan dari Sang Pencipta kita semua, maka dia bukan satria Piringgit. Dia hanya satria bajai hitam. Gitu. Nah, untuk apa kemunculan dia? Ya kan? Yang notabene hari ini adalah ditunggu bahwa Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Gitu. Konten Mr. Slebor kemarin sudah membahas apa itu yang disebut mercusuar dunia. Ya kan? Mercusuar dunia itu adalah penegakan sebuah sistem atau sebuah acuan, gitu kan. Tapi Mr. Slebor tidak mau membahas mercusuar dunianya, jadi para sadulur bisa nonton bahasan Mr. Slebor tentang itu mercusuar dunia, ya kan, boleh nonton yang lalu lagi. Nah, hari ini keberadaan Satria Piningit untuk apa fungsinya? Adalah untuk menghancurkan semua dogma atau doktrin. Perang itu biayanya besar. Hari ini misalkan yang terjadi adalah Rusia dan NATO. Misalkan, saya tahu Mr. Slebor, ya kan? Perang Rusia dan NATO. Sini kirim nuklir, sana kirim nuklir. Yang jadi pertanyaan, kirim nuklir, kirim senjata, kirim apa? Peperangan dengan senjata itu mahal. Ya kan? Maka di berita-berita tuh kedengeran, wow, satu nuklir aja bisa, satu hulu ledak nuklir aja 1,2 M. Oh, ada yang ini sampai 4 miliar. Jadi sekali dumpak itu 4 miliar dibuang begitu saja. Ya kan? Udah begitu, udah dibuang, itu menghancurkan saudara-saudara kita yang lain. Ya kan? Wah, kirim nuklir, wah 300 orang meninggal. Kirim nuklir, wah 600 orang meninggal. Ya kan? Nah, ini bangsa kita yang jadi rentan adalah bangsa Indonesia tidak pernah lepas dari serangan nuklir. Dia, Mr. Slebor bohong. Iya, karena yang dikirim nuklirnya paling dahsyat satu jagat. Yang dikirim Rusia kecil, yang dikirim NATO kecil. Tapi ada nuklir yang paling jahat dan mematikan dengan biaya operasional rendah, murah meriah. Apa itu nuklirnya? Doktrin. Ini dia. Ya. Nuklir. Aduh, ini ngomongnya rada belepotan karena Mr. Slebor semangat. Ya. Doktrin itu sesuatu yang murah meriah, tapi akibatnya fatal, bisa menghancurkan sebuah peradaban, bisa menghancurkan sebuah negara. Ya. Karena yang dihancurkan personality dulu.
person-person ya kan. Misalkan orang pejabat di doktrin A, ketika dia menerapkan doktrin A yang ternyata salah, ini akan menghancurkan. Dia bawa ke negaranya maka hancur negaranya. Ya kan? Gitu. Jadi abaikan kalau ada suara-suara yang ngoceh-ngoceh di sana ya kan, memang lagi ramai. Dia Nah, doktrin ini ya kan banyak doktrin-doktrin penyesatan. Karena bangsa Indonesia ini sangat rawan sekali dengan doktrin-doktrin karena banyaknya perbedaan suku, perbedaan agama, golongan, ras dan macam-macam yang disebut SARA. Maka doktrin itu masuk lewat sendi-sendi itu tadi. Ya kan? Makanya Mr. Slebor selalu bilang salam damai Nusantara. Biar kenapa? Pada damai, jangan saling bermusuhan, ayo kita bersatu. Perbedaan itu bukanlah sebuah pengkhianatan, tapi perbedaan itu adalah sebuah fitrah itu sendiri. Ya kan? Misalkan hidung berbeda dengan telinga. Ya kan? Kalau telinga bentuknya seperti hidung kan tidak indah. Maka temukan keindahan dalam sebuah perbedaan itu tadi. Ya kan? Iya. Kita balik lagi. Adanya Satria Piningit ini ya kan? Untuk menghancurkan sebuah doktrin yang terjadi di bangsa kita. Sambil ngopi santai para telur. Agak capek sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Ya, balik lagi. Satria Piningit itu akan menghancurkan sebuah doktrin yang sudah mengakar di bangsa kita. Ya kan? Doktrin apa? Yaitu Pak Karno, Insinyur Soekarno bilang, bangsa Indonesia tidak miskin, tapi bangsa Indonesia dimiskinkan. Bangsa Indonesia tidak bodoh, tapi bangsa Indonesia dibodohkan. Ya, pertanyaan dibodohkan apa? Oleh sebuah sistem. Oleh sebuah sistem, ya. Sistem. Itu sistem pembodohan. Dengan cara yang murah meriah, yaitu doktrin. Dan itu buat Mr. Slebor, itu nuklir yang paling berbahaya. Ya kan? Maka kenali. Ya kan? Nah, hancurin sistem apa? Mr. Slebor hanya mengasih contoh yang kecil-kecil. Misalkan, kalau kita investasi beli emas, misalkan investasi beli emas, misalkan harganya segram 500.000 misalkan, ya kan? Karena Mr. Slebor nggak ngerti harga emas yang berlaku di pasaran sekarang. Ya kan? Ini hanya contoh saja. Misalkan ketika kita beli emas, ya kan, dengan harga 500 juta misalkan, atau dengan harga 500.000 per gram, ya, kita beli. Tentunya sementara permainan emas itu mengikuti permainan harga dolar, ya enggak? Jadi dolarnya berapa hari ini, oh emas berapa, maka ini mengikuti aturan main dolar. Yang seharusnya ketika kita beli dengan aturan main dolar, begitu kita jual pun harus berdasarkan main dolar, gitu nggak? Ya begitu. Nah hari ini kita beli emas, ya kan? Kita beli emas di pasar dengan harga misalkan 500.000. Ya. Begitu dijual, itu ada aja alasannya. Segramnya dipotong 10.000, misalkan, gitu ya. Atau segramnya dipotong 20.000. Kan begitu. Maka ketika kita membeli dengan mahal, maka menjualnya malah kita dapat potongan. Seharusnya secara fair, begitu kita menjual emas lagi ke toko itu, lihat harga pasaran emas berapa secara dolar. Itu nggak para sedulur? Iya begitu. Itu namanya fair. Gitu. Maka kita akan dibayar dengan hitungan dolar itu sendiri. Ya kan? Dan bisa aja, walaupun kita beli hitungannya, misalkan hitungan per jam, kita baru beli emas sejam, tiba-tiba dolar naik, maka ikutilah aturan main dolar dengan harga emas itu. Yang hari ini, kita diperdaya beli harga emas dengan aturan main harga dolar. Tapi begitu jual, kita main dengan aturan main harga toko. Begitu nggak?
Iya begitu. Apakah ini bukan pembodohan? Ini sangat pembodohan. Tapi sadarkah itu? Ini sebuah pembodohan. Gak sadar kan? Iya, harus sadar. Tetapi yang sayangnya ketika ada yang teriak ini pembodohan, ini doktrin, ini segala macam, langsung malah dimusuhin. Ini masalahnya. Ya kan? Ada saudaranya yang teriak bahwa sebenarnya begini, wah langsung dimusuhin. Jelas akan dimusuhi. Dimusuhi lah apa? Orang yang mencari keuntungan sepihak. Maka orang itu akan dimusuhi. Kita yang dibela nggak tahu diri. Padahal untuk kepentingan yang beli-beli emas misalkan, ya kan. Karena kita ini orangnya takut karena doktrinnya ngeri-ngeri. Yang terjadi di bangsa kita ngeri-ngeri. Maka kita pun melihat yang berkoar di sana, walaupun kita sendiri tahu, oh ini adalah benar. Bodoh amat dia, apain juga sok hero sih dia. Iya gitu. Tapi ketika apaan sih dia berjuangnya benar dan menang, baru oh tuh benar sih itu, baru hebat sih itu ya. Karena kita sendiri nggak mau nyadar. Ngopi lagi nih, baru dulu. Terus itu baru satu item emas, ya kan? Ada lagi Mr. Slebor, banyak sebenarnya. Salah satu contohnya, kita nabung di bank, katanya bank itu kita bakal ngasih kita bunga, ya kan? Bayangkan ada sebuah perbankan yang mana? Yang mana saja, ya kan? Contoh misalkan orang nabung di bank, berarti orang itu ngasih uang ke bank, gitu nggak? Ngasih uang ke bank, ya kan? Berarti kalau banyak orang yang nabung ke bank, berarti di bank itu banyak uang, benar ya? Berarti banyak uang. Nah, bagaimana caranya uang itu biar berputar? Maka, ya kan, akan dialihkan kepada bisnis, gitu. Ya kan, dialihkan kepada bisnis uang itu. Karena kalau misalkan hanya ditaruh untuk bayar karyawan aja nggak akan mampu itu. Orang duitnya duit orang, boro-boro buat bayar karyawan gitu kan. Makanya akhirnya dibikinlah sebuah sistem, ya kan? Yang harusnya katanya kalau nabung itu bank bimbung jangan dihitung nanti dapat untung. Pada kenyataannya banyak yang pada buntung, gitu. Kalau begitu, iya jelas. Begitu kita nabung, terkumpullah sebuah dana yang besar, sebuah dana raksasa. Maka dia akan dialihkan, misalkan bank ini bekerja sama dengan proyek A, dengan proyek B. Nah di sana dia mendapatkan sebuah keuntungan. Itu nggak? Iya. Dan ketika dia mendapatkan sebuah keuntungan, maka janji dia adalah memberikan kita keuntungan dengan bunga itu tadi, ya kan? Dengan saya agak distract soalnya masih banyak yang ngobrol-ngobrol kencang-kencang, tapi abaikan. Nih, ya. Jadi dia menjanjikan sebuah nilai bank, ya kan? Pada kenyataannya, ya kan, dia akan berjalan seperti itu, ya kan? Tetapi pada kenyataannya boro-boro kita dapat untung. Karena tiap bulan ada potongan kartu misalkan. Potongan kartu misalkan, yang ini per bulan potongannya misalkan ya kan sekian rupiah, ini sekian rupiah. Ya kan? Begitu dihitung-hitung boro-boro ada bunganya. Ternyata tiap bulan kita diminta setoran lagi untuk bayar sebuah kartu itu tadi. Nah, apakah ini bukan sebuah pembodohan? Walaupun terkesannya jadi simpel, jadi mudah buat orang-orang yang nabung di bank, ya kan? Nah, terus siapa yang harus disalahin? Ya kita semua yang salah. Maka apa yang harus diperbaiki? Sistemnya itu tadi. Sistemnya dengan benar. Itu pada dulu sistemnya yang harus diperbaiki. Itu salah satu contoh. Ada lagi Mr. Slebor, saya bilang banyak, ya kan? Ya kan? Apalagi? Contoh lagi.
Ini adalah peralihan. Kok peralihan? Peralihan apa, Mr. Flavor? Gitu kan. Misalkan, balik lagi nih, emas. Harga tukar emas berapa? Ya kan, misalkan, harga tukar emas itu dalam sekilo itu 500 juta, misalkan. Ya kan. Jadi kalau salah, ini hanya contoh saja. 500 juta. Ya kan? Dan itu berlaku di seluruh dunia. Ya kan? Karena harga emas itu akan tetap menurut aturan-aturan mainnya. Nah, yang terjadi hari ini adalah, ini ada sebuah emas yang datangnya dari alam, ya kan? Direkayasa dengan buatan manusia, misalkan adalah uang, ya kan? Uang misalkan nyetak emas sama nyetak uang kira-kira menjadikan emas mahal apa murah? Ini sangat mahal. Satu, harus perlu penggali tambang. Kalau yang pakai alat berat lebih gila lagi dananya. Nanti dicampur misalkan quick gitu kan. Quick itu mahal, segininya aja bisa ratusan juta nih misalkan. Maka biaya untuk pengolahan emas itu mahal. Ya kan? Nah, biaya yang mahal tadi ya kan ditukar dengan hanya sebuah uang yang cara cetaknya mudah. Misalkan membuat uang itu ya kan bahan bakunya adalah kertas. Ya kan? Kalau misalkan kita motokopi misalkan atau kita screen, kira-kira berapa sih yang dikeluarin? Berapa? Nyampe 5.000? Nyampe 10.000? Oh enggak, katanya enggak. Berapa dong? Taruhlah 1.000 perak untuk uang ini. Ya kan? Berarti biaya pembuatan uang ini sangat murah ditukar dengan biaya yang sangat mahal. Mana emas kamu? Ini. Mana? Mana siniin? Nih, saya ganti dengan yang murah. Begitu enggak? Iya begitu. Ya kan? Apakah kita nggak disihir? Iya, ini sihir gitu. Sihir dari kata seher, artinya tipu daya. Bangsa kita banyak ditipu. Ya kan? Ditipu tapi kadang-kadang seneng aja. Nah, harga yang pengolahannya begitu mahal ditukar dengan harga yang pengolahannya begitu murah. Emas ini dengan uang ini. Ya kan? Berarti kita dalam keadaan disihir. Tapi sekarang yang hebatnya lagi adalah dia pengen membuat. Bikin kertas itu, motokopi ada biayanya juga. Ya kan, walaupun murah. Ya kan? Biayanya murah. Tetapi untuk lebih murah lagi, apa yang dibikin? Sekarang dibikinlah sebuah digital. Gitu ya? Digital ya, punya ATM, ada M-Banking. Cuman lihat doang angkanya berapa, oh segini. Iya nggak? Oh segini. 700 billion misalkan gitu kan. Ya keren. Jadi nggak usah tuh taruh duit banyak-banyak. Simple, sangat simple. Ya kan? Dibawanya pun mudah. Ya kan? Di mana saja bisa dipakai. Tetapi hati-hati, peralihan ini sebenarnya akan membuat instansi besar-besaran pemiskinan. Sadar gak hari ini, begitu semuanya diganti dengan digital, uang semuanya bentuk digital, berarti perlu elektronik, bentuk, berarti perlu sistem komputerisasi. Nah, bagaimana ketika suatu bangsa yang sangat kaya raya dengan kekayaannya tertera pada digital 1 sampai 9, 0 sampai 9, begitu di hacker atau diberi virus atau dihancurkan sistem itu, mana kekayaan kamu? Tidak ada. Hati-hati, akan terjadi penjarahan besar-besaran. Akan terjadi kemiskinan besar-besaran. Maka manfaatkan teknologi dengan benar. Tapi sekaligus hati-hati dengan teknologi itu sendiri.
Karena ketika kita terjebak dalam teknologi itu sendiri, maka dia adalah sebuah mesin pembunuh. Jadi, wah, Mr. Slebor punya uang 1 triliun, mantap. Bentuknya digital, mantap. Tetapi kalau komputerisasinya dihancurkan, sistemnya dihancurkan, hilang tuh 1 triliunnya. Selesai nggak bangsa kita? Sementara di dunia udah tahu bangsa kita ini bangsa yang sangat kaya raya. Iya. Bangsa yang sangat kaya raya. Ya. Makanya kita sadar semua. Ayo sadar semua. Dan yang udah sadar, jangan menyalah-nyalakan yang belum sadar. Ya kan? Kalau menyalah-nyalakan terus, inilah kebiasaan manusia. Suka gampang menyalah-nyalakan. Ya kan? Ketika orang itu salah, misalkan orang anak SD berhadapan dengan anak universitas, gitu. Ketika pemahamannya salah, gue dimarahin, lu salah, lu begini begitu. Lah kata dia benar, gitu. Karena kepahamannya hanya sampai di sana. Yang salah, ketika anak universitas ini berdebat dengan anak SD, anak universitas yang salah, bukan anak SD. Itu. Ketika ada orang yang lebih paham berdebat sama yang tidak paham, hindari itu, ngapain? Ya, karena berarti Anda yang salah. Gitu. Nah, tugasnya apa? Ayo kita saling menyadarkan, bangun sebuah kesadaran, karena untuk sadar ini harganya mahal walaupun murah. Kenapa harganya mahal? Iya mahal. Mahalnya kenapa? Aduh, mahalnya karena akhirnya kenapa kesadaran ini jadi sebuah yang mahal? Karena ada universitasnya. Bayaran sekolahnya harus sekian. Ya kan? Jadi mahal. Padahal tingkat kesadaran ini sangat murah. Ya kan? Murahnya gimana? Ayo yang paham dan saling menyadarkan. Jangan ada hakim menghakimi. Ya kan? Hari ini ketika kita paham, ada yang datang sama kita. Oh, kita paham. Kita memberikan sebuah nasihat, malah akhirnya ya kan, yang diberikan nasihat itu merasa terhakimi. Ya kan? Ketika dia merasa terhakimi, ya kan, dia akan defend, akan jadi sebuah perlawanan. Itu. Ya kan? Nah, kembali lagi, Satria Piningit nanti akan memerangi sistem-sistem yang tidak benar ini. Gitu ya? Iya, dan kita harus dukung. Jadi ayo balik lagi ke jalur, ya kan? Dan ingat tetap obrolan Mr. Slebor jadikan sebuah cara berpikir saja, atau ya kan, jangan ditelan mentah-mentah. Ya kan? Ketika misalkan obrolannya masuk, ya kita pakai. Ketika tidak masuk dan bertentangan dengan para sadulur, ya kan, anggap sebuah hiburan saja. Dan bagi yang misalkan mendengar omongan Mr. Slebor ini bermanfaat, para sadulur boleh berlangganan dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke kemana-mana. Kalau ini masuk akal. Kalau nggak masuk akal, abaikan saja. Jangan jadi sebuah pertentangan, apalagi perpecahan. Itu ya, para sadulur. Iya. Baik, kalau gitu para sadulur, Mr. Slebor mohon pamit. Dengan sambung Rasul